Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali kita bertemu kembali bersama saya di channel Arif 29. Gimana nih semua kabarnya? Dimanapun kalian berada, terkhusus untuk murid-muridku yang Bapak banggakan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Ya, sekarang kita akan lanjutkan materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu waktu itu kita belajar tentang makanan halal. Maka hari ini kita akan belajar tentang makanan haram. Kalian simak video sampai selesai dan jangan lupa tetap bersemangat. Ada yang tahu apa itu makanan haram? Ya, makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi menurut syariat agama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Quran Surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga untuk mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Ya, berikut adalah contoh dari makanan yang diharamkan. Ada apa saja? Di sini contohnya ada swik. Swik itu adalah katak yang digoreng lalu diberikan sambal. Selanjutnya adalah saren atau marus. Ini adalah sebuah darah yang dibekukan lalu digoreng. Dan selanjutnya adalah ada di sini jelas ya, ada hewan babi. Nah, ini adalah makanan yang diharamkan. Ayo, di sini ada sebuah dalil Quran Surat Al-A'raf ayat 197. Mari sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhilla lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Yang artinya, dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka yang buruk atau menjijikan. Selanjutnya adalah macam-macam makanan haram. Nah, makanan haram ini terbagi menjadi dua kategori. Kenapa bisa dikatakan haram? Yang pertama adalah haram menurut lizatihi atau aini. Ini adalah hukum asalnya sudah haram, jadi haram dari asalnya. Ya, contohnya seperti dari hewani, yaitu ada babi, anjing, ya, darah, dan lain-lain. Selanjutnya menurut dari nabati, ya, yaitu adalah kecubung, ganja, daun yang beracun, dan lain-lain. Sementara haram menurut ligorihi atau sababi, ini adalah haram dari hukum asalnya halal, berubah menjadi haram karena ada sebabnya. Jadi awalnya halal itu, cuman menjadi haram karena ada sebabnya. Apa contohnya? Contohnya adalah makanan halal diberi dari uang korupsi, dengan dari uang merampok, misalkan mencuri, dari riba, ya, atau mengurangi timbangan, jualan miras, dan lain-lain. Nauzubillah min zalik. Kenapa sih kita dilarang ya untuk tidak memakan makanan haram? Jelas ya, yang pertama dapat merusak kesehatan dan akal pikiran. Nah, kalian gak mau kan? Nah, ini jelas ya. Maka jauhilah makanan yang haram. Yang selanjutnya adalah doanya terhalang dikabulkan. Jadi cuma nih kita berdoa minta terus, memohon sama Allah, tapi Allah enggak mengabulkan karena kita memakan makanan haram. Nah, ini jangan ya. Selanjutnya adalah sulit menerima hidayah. Jadi kita juga akan susah nih dapat yang namanya kebenaran, kebaikan. Yang selanjutnya adalah dapat menumbuhkan watak buruk atau perilaku, sifat buruk ya.
Ini juga jangan sampai. Selanjutnya adalah menyebabkan keturunannya rusak. Ini juga berdampaknya bukan cuma buat diri sendiri ya. Ini juga mengalir nih ke darah daging, bisa ke anak keturunannya selanjutnya. Ini jangan sampai ya, jauhi ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari makanan-makanan tersebut, bagaimana sih cara kita agar dapat menjauhinya? Yang pertama, kalian harus tanamkan kuat-kuat sikap benci, tidak suka, dan jijik pada makanan haram tersebut. Kayak yang tadi ya, kepada hewan babi, anjing, misalkan katak, dan lain-lain. Nah, itu kalian tetap punya sifat tidak suka, jijik, ataupun benci. Maka nanti kalian gak akan mau tuh makanan-makanan hewan seperti itu, ataupun makanan yang haram. Selanjutnya adalah perkuat keyakinan bahwa makanan haram bisa buruk untuk tubuh, yang tadi ya, untuk kesehatan sangat tidak bagus, terus membahayakan jiwa juga, dan merusak amal ibadah kita. Jelas ya, kalau kita melakukan atau memakan makanan haram, itu sholat dan ibadah kita ya, pokoknya sholat ibadah kita tuh, amal ibadah kita maksudnya, itu tidak diterima tuh selama ya 40 hari 40 malam. Jadi rugi ya kita kalau sholat, puasa, ya beramal, tapi kita nggak dapat pahala apa-apa. Terus kita nggak sholat juga, malah lebih double. Nah, maka itu jangan sampai kita memakan makanan haram, karena ibadah kita juga akan sia-sia. Terus kalau kita tinggalkan, jauh lebih mendapatkan dosa, jadi double dosanya malah. Selanjutnya adalah yang ketiga, menjauhi pergaulan yang mengarah pada makanan haram. Jadi kita juga harus menjaga pergaulan dari orang-orang yang coba untuk berusaha mengajak ya untuk kita memakan makanan haram tersebut. Ya, jangan sampai. Semoga kita terhindar dari keburukan-keburukan dan tidak memakan makanan yang diharamkan oleh agama Islam. Nah, sebagai memperkuat dari penjelasan tadi, kita latihan ya. Ada soal nih yang sudah Bapak sediakan. Kalian jawab ya. Jawabannya ada di video yang tadi sudah dijelaskan. Nah, yang pertama, apa itu makanan haram? Yang kedua, sebutkan satu dalil makanan haram. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh makanan haram. Yang keempat, apa sih dampak buruk makanan-makanan haram? Yang kelima, bagaimana ya caranya kita untuk menjauhi makanan haram? Jika sudah selesai, kalian kirimkan tugasnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.